Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 10 Juni 2023 dengan judul Dalam Memiliki Keyakinan pada Saudara Seiman. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba pada pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan, pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Aku bersukacita, sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Mari kita ikuti penjelasannya. Ketika manusia mau menunjukkan kepercayaan pada sesamanya, mereka akan menjadi lebih dekat untuk memiliki pikiran Kristus. Yesus menemukan akses ke pikiran melalui jalan pergaulan mereka yang paling akrab. Dia menghormati manusia dengan keyakinannya, dan dengan demikian menempatkannya di atas kehormatannya. Yesus mengambil alih kemanusiaan agar ia dapat bertemu dengan umat manusia. Dia membawa manusia di bawah kuasa kebenaran yang mengubah dengan menemui mereka di mana mereka berada. Dia memperoleh akses ke hati dengan mendapatkan simpati dan kepercayaan, membuat semua merasa bahwa pengenalannya terhadap sifat dan minat mereka lengkap. Disalin dari buku Testimonies to Ministry, halaman 189 dan 190. Marilah kita menghargai roh keyakinan dalam hikmat saudara-saudara kita terkait dengan pelayanan Tuhan. Kita secara individu harus menyadari bahwa kita adalah bagian dari keseluruhan yang besar. Pekerja untuk Kristus harus berjuang untuk kesatuan. Kita adalah anak-anak dari keluarga yang sama dan memiliki satu Bapa surgawi. Janganlah kita mengenakan pakaian yang berat dan menghargai keraguan dan kurangnya kepercayaan pada saudara-saudara kita. Kita seharusnya tidak menyakiti jiwa kita dengan mengumpulkan onak dan duri. Tetapi sebaliknya, kita harus mengumpulkan mawar dan teratai duri. Tetapi sebaliknya kita harus mengumpulkan mawar dan teratai serta diantus, dan mengungkapkan keharumannya dalam kata-kata dan tindakan kita. Disalin dari buku Testimonies to Ministry, halaman 500 dan 502. Ketika ada tindakan yang harmonis di antara masing-masing anggota gereja, ketika ada kasih dan kepercayaan yang dimanifestasikan oleh saudara ke saudara, akan ada kekuatan dan kuasa yang seimbang dalam pekerjaan kita untuk keselamatan manusia.
Disalin dari buku Testimonies to Ministry, halaman 188. Saya senang memiliki kepercayaan penuh terhadap kamu. 2 Korintus 7 ayat yang ke-16. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan sukacita di dalam kehidupan kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Marilah kita menghargai roh keyakinan dalam hikmat saudara-saudara kita terkait dengan pelayanan Tuhan. Kita secara individu harus menyadari bahwa kita adalah bagian dari keseluruhan yang besar. Pekerja untuk Kristus harus berjuang untuk kesatuan. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus, hikmat pengetahuan sorga untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para pekerja kesehatan, yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, dan pustu. Biarlah hikmat pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa bagi hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Biarlah dengan hikmat pengetahuan sorga selalu Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini agar dapat memberikan pelayanan boleh sesuai dengan keteladanan Yesus Kristus. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Biarlah dengan hikmat pengetahuan sorga yang Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Mereka dapat mendidik anak-anak juga untuk memperoleh karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka Tuhan, berkati mereka, dan cukupkan segala kebutuhan mereka masing-masing. Para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka. Mereka selalu berterima kasih dan juga menjadi saluran berkat. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.